Zhao Zeng yang telah kehabisan banyak sekali kristalnya untuk modalnya dalam usaha memonopoli bisnis obat-obatan. Dirinya pun lalu harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang dalam waktu dekat. Dan saat ini yang terpikirkan olehnya adalah untuk menjual beberapa equipment yang ia dapatkan ketika menghabisi orang-orang dari grup Skyriver. Hingga saat dirinya mulai menjajakan dagangannya, datanglah seorang pria yang tertarik untuk melihat kualitas dari equipment yang dijual Zhao Zeng. Pria tua itu pun sontak terkejut melihat kualitas dari barang yang dijual. Hanya saja, dirinya lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa kualitas dari equipment yang dijual Zhao Zeng sangatlah rendah dan bahkan mungkin tidak bisa untuk diperbaiki. Jadi dirinya menawar satu item yang dijual Zhao Zeng sebesar satu kristal putih tingkat tinggi. Zhao Zeng yang menyadari bahwa pria tersebut sedang mencoba mempermainkannya. Lalu dirinya hanyalah pura-pura bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Hingga tiba-tiba datanglah seorang pria yang menyanggah ucapan pria tua itu dan menganggap pria tua itu sudah bersikap keterlaluan dalam mempermainkan seorang pedagang pemula. Selain itu, menurutnya barang-barang yang dijual Zhao Zeng setidaknya dapat bernilai sebesar satu kristal biru tingkat tinggi. Pria tua itu pun sontak membela diri dengan mengatakan bahwa pria muda itu telah berkata bohong. Namun, pria muda itu tetap mengatakan keburukan pria tua itu dan menganggap bahwa si pria tua itu telah berani berbuat namun tidak berani mengakuinya. Hal tersebut pun membuat pria tua itu kehilangan kesabarannya dan lalu memanggil rekan-rekannya untuk menghajarnya. Sontak hal itu membuatnya langsung bergegas melarikan diri agar tidak dihajar oleh mereka. Namun, usaha melarikan dirinya tiba-tiba dihentikan oleh Zhao Zeng. Dan Zhao Zeng meminta pada pria itu untuk tidak buru-buru pergi. Pria itu pun sontak merasa lebih ketakutan lagi pada Zhao Zeng dan mengira bahwa Zhao Zeng telah bekerja sama dengan orang-orang tersebut untuk menjebaknya. Namun tiba-tiba Zhao Zeng yang ternyata telah mengetahui nama pria itu adalah bernama Zhang Yonglin. Zhao Zeng lalu menawarkan sebuah kerjasama padanya agar dapat menjualkan equipment-equipmentnya. Sontak tawaran dari Zhao Zeng membuat Yonglin terdiam dan mulai merasa bahwa Zhao Zeng tidak sedang menjebaknya. Gerombolan pria tua itu terlihat masih mengejar Yonglin. Dirinya yang masih berada di dekatnya Zhao Zeng. Zhao Zeng pun lalu mengambil sebilah pedang di belakangnya dan dengan cepat Zhao Zeng sudah berada di belakangnya pria tua itu sembari mengalungkan pedangnya pada lehernya si Pak Tua. Pak Tua yang sangat terkejut dan lalu menantang Zhao Zeng apakah dirinya berani membunuhnya di jalan umum. Namun dengan tatapan dingin Zhao Zeng mengatakan bahwa dirinya akan membuat Pak Tua itu untuk merasakannya. Namun tiba-tiba orang dari Titan Guard Team lalu muncul dan mencoba menghentikan keributan tersebut. Pak tua tersebut yang merasa lega dengan kedatangan Titan Guard Team lalu malah menantang Zhao Zeng apakah dia masih berani melanjutkannya. Orang dari Titan Guard Team yang lalu memohon pada Zhao Zeng untuk menurunkan pedangnya. Hingga muncullah salah satu orang dari Titan Guard Team yang mencoba mendekati Zhao Zeng sembari mengatakan, "Hei, jangan memberikan masalah pada kami." Dan lalu orang itu pun malah menarik si pria tua itu. Pria tua yang sangat terkejut dan heran mengapa malah dirinya yang diperlakukan kasar oleh mereka. Dan bahkan dirinya lalu malah diinjak-injak oleh Titan Guard Team. Sedangkan salah satu orang dari Titan Guard Team malah meminta maaf pada Zhao Zeng atas kekacauan yang terjadi. Pria tua itu pun hanya mampu membela diri dengan mengatakan bahwa mereka telah salah sasaran dan seharusnya Zhao Zeng lah yang dihukum karena dia telah mencoba melukainya. Sedangkan Zhao Zeng yang mengatakan pada Titan Guard Team bahwa mereka tidaklah melakukan tindakan kriminal yang besar. Jadi Zhao Zeng meminta mereka untuk cukup menahan mereka semua selama beberapa hari. Dan orang dari Titan Guard Team dengan hormat mematuhinya. Melihat pemandangan tersebut, Yonglin pun hanya bisa terpana melihat apa yang sedang terjadi. "Ayo kita pergi, mari kita membicarakan masalah penjualannya," ajak Zhao Zeng pada Yonglin. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu rumah makan dan memilih untuk makan di ruangan terbuka. Yonglin yang masih saja terpikirkan mengenai apa yang tadi terjadi. Dirinya pun sampai tidak bisa memakan mie yang telah disajikan di hadapannya. Zhao Zeng yang juga heran mengapa Yonglin tidak memakan makanannya. Lalu bertanya padanya apakah mie di toko ini rasanya tidak enak. Dengan salah tingkah, Yonglin menjawab bahwa tidaklah begitu, karena dia tahu bahwa toko mie ini adalah yang terbaik di area tersebut. Sembari meneruskan makannya, Zhao Zeng lalu menyampaikan niatnya. Dirinya mengatakan bahwa sebagai orang yang berpengalaman, Yonglin mungkin pastilah tahu mengenai dari mana equipment tua milik Zhao Zeng itu berasal. Yang pertama bisa dari toko equipment, yang kedua bisa dari orang-orang yang gugur, dan yang ketiga
tidaklah diucapkan Zhao Zeng karena Yonglin pastilah tahu itu. Jadi Zhao Zeng pun lalu meminta bantuan Yonglin untuk menangani masalah penjualan semua barang-barang tersebut. Sikap Yonglin yang sangat segan pada Zhao Zeng dikarenakan dirinya telah mendengar bahwa Zhao Zeng dipanggil dengan sebutan wakil ketua oleh para Titan Guard Team. Dirinya pun lalu bertanya pada Zhao Zeng mengapa ia memilihnya, dan Zhao Zeng pun lalu hanya menjawab bahwa dirinya sangatlah mengerti mengenai karakternya Yonglin, dan dengan begitu kerjasama mereka pun lalu terjalin. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke tempat di mana Steel Armor Cow dititipkan. Terlihat seseorang dari Beast King Union yang sedang memberinya makan. Lalu tak selang lama kemudian, datanglah Zhao Zeng ke tempat tersebut. Pria dari Beast King Union itu pun lalu menyampaikan kekagumannya pada Zhao Zeng karena telah berhasil menjinakkan monster tingkat 8. Dan dirinya pun lalu menyampaikan niatnya bahwa dirinya juga akan mencoba menjinakkan monster dengan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu monster kadal bermutasi tingkat 11. Dan Zhao Zeng yang mendengar hal tersebut lalu mengatakan bahwa pria itu hanya sedang mencari mati jika sampai melakukannya. Pria itu pun lalu memberikan sebuah lembaran misi kepada Zhao Zeng. Dirinya juga mengatakan bahwa mungkin pembangunan area 1 belumlah sepenuhnya selesai. Hanya saja tempat itu telah terbuka bagi para seniman bela diri. Dan sembari berbisik, pria tersebut lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa dirinya hanya perlu bertugas untuk menentukan siapa seniman bela diri yang dapat memasukinya. Zhao Zeng yang hanya sebentar menengok peliharaannya, lalu dirinya langsung beranjak pergi dari tempat itu. Di perjalanan, dirinya lalu menyempatkan diri untuk menghubungi yang bertanggung jawab dalam hal pengumpulan obat-obatan. Zhao Zeng yang menanyakan bagaimana situasi pasar obat-obatan saat ini. Xiao Heng lalu menjawab bahwa saat ini harga obat-obatan telah meningkat sebanyak 4 kali lipat dari harga aslinya. Zhao Zeng pun menyambut baik informasi tersebut dan lalu memberi perintah kepada Xiao Heng untuk dapat bertemu dengan Zhang Xiao dari tim transport agar dapat mengambil 60% stok obat-obatan ke toko. Zhao Zeng juga lalu mengingatkan jika orang-orang dari asosiasi seniman bela diri datang untuk membeli obat-obatan, selama harganya tidak kurang dari 4 kristal putih maka mereka dapat menjualnya. Ternyata percakapan Zhao Zeng di telepon terdengar oleh seseorang yang sedang berada di pinggir jalan. Dia merupakan seorang penjual jasa dalam meningkatkan tingkat konduktivitas equipment. Zhao Zeng yang terkejut dengan orang itu yang ikut-ikutan berbicara. Lalu ketika melihat ke arah orang itu, dirinya pun lalu terkejut melihat jasa yang ditawarkannya. Zhao Zeng yang lalu bertanya mengenai bagaimana caranya orang itu dapat meningkatkan tingkat konduktivitas sebuah senjata. Pria itu yang diketahui bernama Gu Zhenye lalu menjawab bahwa biaya untuk jasanya adalah sebesar 1 kristal hijau tingkat tinggi. Adapun tingkat keberhasilannya adalah tergantung dengan tingkat kristalnya dipakai untuk peningkatannya, dan lalu sisanya hanyalah bergantung dengan keberuntungan. Namun dirinya juga mengingatkan Zhao Zeng bahwa usaha dalam meningkatkan tingkat konduktivitas merupakan usaha yang sulit dan juga beresiko. Sekali saja itu gagal, maka equipment tersebut akan hancur dan material kristal yang digunakan juga akan menghilang. Dan oleh karena itu, dirinya meminta biaya peningkatannya itu dibayar di muka. Zhao Zeng yang terlihat tertarik oleh hal tersebut, tiba-tiba datanglah seseorang yang lalu marah-marah pada Zhenye. Orang itu mengatakan bahwa Zhenye hanyalah seorang penipu, dan lalu mengingatkan Zhao Zeng agar tidak tertipu pada Zhenye. Hal itu dikarenakan orang tersebut telah kehilangan pedangnya yang memiliki tingkat konduktivitas 20%, dan Zhenye yang ia anggap penipu lalu hanya menjawab bahwa senjatanya telah hancur begitu saja. Singkat cerita, hingga hari sudah mencapai sore hari. Zhenye yang lalu beranjak pergi dari tempat berjualannya. Tiba-tiba dirinya dicegat oleh seseorang di suatu gang. Zhenye yang terkejut dan menanyakan tujuan orang itu. Yang ternyata itu adalah Zhao Zeng. Zhao Zeng mengatakan pada Zhenye untuk tidak perlu takut padanya, dikarenakan dia datang untuk berbisnis dengannya. Zhenye yang tidak menyangka bahwa Zhao Zeng mempercayainya setelah diperingatkan orang yang tadi. Yang ternyata Zhao Zeng percaya pada Zhenye dikarenakan sistem yang dimilikinya juga mengatakan bahwa Zhenye memanglah seseorang yang tahu mengenai suatu peningkatan equipment. Singkat cerita, pada malam harinya, Zhao Zeng dan Zhenye telah berada di suatu bangunan. Zhao Zeng yang telah memberikan Peerless Dagger-nya pada Zhenye untuk ditingkatkan. Zhenye pun lalu cukup tertegun melihatnya, karena jika melihat dari dagger tersebut, ia sangat yakin bahwa Zhao Zeng bukanlah sekedar orang yang biasa saja. Zhenye lalu memberitahukan Zhao Zeng bahwa waktu yang diperlukan untuk proses peningkatannya itu cukuplah lama. Jadi dirinya meminta Zhao Zeng untuk dapat menunggu. Dan sebagai ucapan terima kasih pada Zhao Zeng karena telah percaya padanya,
Dirinya lalu mengembalikan kristal yang merupakan biaya dalam menggunakan jasanya kepada Zhao Zeng dan lalu mengatakan bahwa ia dapat membayarnya jika peningkatannya berhasil. Dan Zhen Ye pun lalu beranjak pergi ke ruangan lain untuk memulai pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Zhao Zeng yang masih menunggu senjatanya selesai ditingkatkan dengan penuh rasa cemas. Dirinya berpikir bahwa sebenarnya hal itu tidaklah sebanding dengan resikonya. Dan jika sampai peningkatannya gagal, maka dirinya pun terpaksa harus memakai senjatanya yang lain, yang hanya memiliki tingkat konduktivitas 25%. Zhao Zeng yang menunggu sembari menyerap kekuatan kristal bintang. Zhen Ye pun lalu terlihat sudah akan keluar dari ruangannya. Zhao Zeng yang melihat ekspresi buruk dari wajah Zhen Ye, dirinya pun lalu berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Bagaimana dengan hasilnya? Jangan katakan kalau itu gagal, tanya Zhao Zeng yang menghampiri Zhen Ye. Apa yang kau katakan? Aku keluar hanya untuk minum, jawab Zhen Ye. Mendengar hal tersebut, Zhao Zeng lalu merasa lega karena sebelumnya dirinya benar-benar merasa sangat takut bahwa itu benar-benar akan gagal. Dan waktu pun terus berlalu hingga menjelang pagi hari. Saudara, maafkan aku, ucap Zhen Ye memberitahukan bahwa usaha peningkatannya telah gagal dan dagger milik Zhao Zeng juga telah hancur. Dan Zhen Ye pun lalu mencoba mengingatkan Zhao Zeng kembali bahwa seperti yang diberitahukan sebelumnya, bahwa kesempatan tersebut sangatlah kecil. Zhao Zeng yang hanya bisa menangis karena telah kehilangan Peerless Dagger-nya. Tiba-tiba dirinya terkejut. Hei, apa kau bermimpi buruk? Jangan katakan kau telah bermimpi bahwa daggermu telah hancur, ucap Zhen Ye yang mengejutkan Zhao Zeng dari mimpi buruknya. Wah, Pak Tua, kau benar-benar telah membuatku ketakutan hingga hampir mati. Sepertinya ini telah membuatku terlalu cemas hingga membuat pikiranku tidak stabil. Ini sudah sangat lama semenjak terakhir kali aku seperti ini. Hei, coba kau lihat sendiri, pinta Zhen Ye yang lalu Zhao Zeng pun mencoba membuka penutup peti di depannya. Yang ternyata dagger miliknya telah berhasil ditingkatkan, yang juga membuat senjatanya kini menjadi senjata peringkat 1 dengan tingkat konduktivitas tertinggi di Titan City. Zhen Ye lalu memberitahukan bahwa berdasarkan perkiraannya, tingkat konduktivitas dagger milik Zhao Zeng telah bertambah sebanyak 12%. Zhao Zeng yang sangat senang dengan peningkatan daggernya tersebut, dirinya lalu berkata pada Zhen Ye bahwa itu seperti yang diperkirakannya, dan matanya benar-benar tidaklah salah dalam menilai kemampuannya Zhen Ye. Zhao Zeng yang telah mengetahui ada suatu cara dalam peningkatan equipment, dirinya lalu menghubungi Chang Zhan, si Iron Smith. Zhao Zeng mengatakan pada Chang Zhan bahwa ada sebuah kesempatan untuk dapat menguasai kota Titan dalam hal persenjataan. Chang Zhan yang belum paham dengan jelas mengenai maksud dari Zhao Zeng tersebut, dirinya lalu mengatakan bahwa besok dirinya akan menemuinya di area 1 dan meminta Zhao Zeng untuk menjelaskan lebih detail lagi ketika berjumpa. Pria ini, setiap saat dia selalu membuat pandanganku terhadapnya selalu berubah, pikir Chang Zhan. Tempat lalu berpindah ke area 1 di toko obat Henhai milik Zhao Zeng. Terlihat antrian panjang di toko tersebut, yang mana mereka semua mulai berebut untuk membeli obat-obatan dalam jumlah yang sangatlah banyak. Xiao Heng yang diberi tugas oleh Zhao Zeng untuk mengelola penjualan obat-obatan, dirinya benar-benar sangatlah tidak menduga bahwa dari obat yang awalnya seharga 1 kristal putih dan tidak ada yang bersedia membelinya, namun kini orang-orang berebut membelinya dengan harga 4 kristal putih. Dan dirinya juga lalu merasa kagum pada Zhao Zeng karena menurutnya Zhao Zeng benar-benar orang yang berpandangan jauh ke depan. Tempat lalu berpindah ke markas Skyriver Group. Terlihat sang ketua grup tersebut masih mencari-cari anaknya yang belum juga ketemu setelah 1 bulan hilang di zona merah. Dan dirinya pun sudah sangat merasa kesal atas hal itu. Hingga tak selang lama kemudian, salah satu anak buahnya datang sembari menyerahkan sebuah karung yang berisikan seseorang di dalamnya. Dirinya lalu berkata bahwa ia telah menemukan seseorang yang kemungkinan berkaitan dengan hilangnya tuan muda. Setelah dibuka, isi karung tersebut ternyata adalah Yonglin, si penjual equipment bekas yang dipercayakan Zhao Zeng. Ketua, kami menemukan bahwa orang ini sedang menjual semua equipment ini, tambahnya sembari membongkar semua equipment dari dalam karung. Hal tersebut pun sontak membuat sang ketua sangatlah kesal dan langsung memaksa Yonglin untuk berbicara. Ditambah lagi, di saat salah satu anak buahnya mengatakan,
bahwa dari equipment tersebut terdapat equipment milik anggota grup Skyriver yang juga telah menghilang. Sontak ketua pun semakin marah dan lalu menanyakan keberadaan anaknya pada Yonglin. Sedangkan Yonglin yang benar-benar tidak paham dengan apa yang dimaksud. Si ketua pun lalu langsung memukul Yonglin dengan sangat kuat. Bagus, tidaklah kau tahu bahwa Skyriver Group memiliki tanda khusus yang diberikan pada setiap potongan equipmentnya. Kau berani mengambil dan lalu menjualnya. Dan sekarang berani-beraninya kau berkata bahwa kau tidak tahu, ucap ketua dengan kesal. Anak buahnya lalu menyampaikan bahwa jika dilihat dari equipment tersebut, hanyalah terdapat kerusakan ringan yang diakibatkan oleh cakaran serigala tingkat 6. Dengan pengalaman mereka, seharusnya menghadapi serigala tingkat 6 bukanlah suatu masalah. Ketua yang mendengar hal tersebut lalu menyimpulkan bahwa itu pasti ada seseorang yang telah membunuh mereka. Dan anak buahnya juga lalu menambahkan bahwa seandainya Tuan Muda tidak dapat melarikan diri dari hal tersebut, maka kemungkinan Tuan Muda juga telah tewas. Jadi, tanya sang ketua dengan nada mengancam. Kami telah memeriksa dan menemukan bahwa equipment ini dijual atas perintah seseorang, dan dia adalah Zhao Zeng. Dan ketua yang telah mengetahui dalang di balik semua itu adalah Zhao Zeng, dirinya pun bertekad bahwa ia akan membunuhnya. Tempat lalu berpindah ke area 1. Terlihat Chang Zhan sudah sampai di tempat itu untuk bertemu dengan Zhao Zeng. Chang Zhan pun lalu langsung menanyakan Zhao Zeng mengenai sebuah kesempatan yang dimaksud. Awalnya dirinya mengira bahwa maksud Zhao Zeng adalah kesempatan untuk menjual senjata di area 1. Hingga saat Zhao Zeng bertanya pada Chang Zhan apakah ia masih mengingat Peerless Dagger miliknya, Zhao Zeng yang lalu memperlihatkan daggernya tersebut sontak membuat Chang Zhan sangatlah terkejut. Tidak mungkin, konduktivitasnya meningkat lebih dari 40%, ucap Chang Zhan yang sangat terheran-heran. Hingga saat Zhao Zeng mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan konduktivitas equipment. Hal itu pun lalu langsung membuat Chang Zhan bersemangat dan ia mengatakan bahwa dirinya sangatlah ingin bertemu dengannya entah berapapun biayanya. Singkat cerita, di hari yang akan menjelang malam, Zhao Zeng yang membiarkan Chang Zhan berdiskusi dengan Zhen Ye mengenai apa yang akan dilakukannya. Dirinya pun terlihat masih menunggu di tempat itu. Hingga pada akhirnya, Chang Zhan dan Zhen Ye sudah kembali. Chang Zhan pun lalu berpamitan pada Zhao Zeng untuk menuju ke kota Titan lebih dahulu agar dapat segera menjalankan bisnisnya bersama dengan Zhen Yan. Dan mereka pun lalu pergi meninggalkan Zhao Zeng. Tiba-tiba handphone Zhao Zeng berbunyi. Nomor tersebut merupakan nomor yang tidak dikenal olehnya. Dirinya yang lalu mencoba mengangkat panggilan tersebut. Zhao Zeng, ya, ini aku. Perkenankan aku untuk memberitahukanmu sebuah kabar buruk. Tepat 1 jam yang lalu, Skyriver Group telah menculik anggota keluargamu, mengunci mereka di cabang Skyriver Group yang berada di kota terluar area 7. Dan tim Warhammer hanya tinggal tersisa 3 orang yang masihlah hidup. Siapa kau? Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau harus tahu apa konsekuensi dari memprovokasi Skyriver Group. Aku telah berpesan kepadamu. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Jika kau telat, maka kau hanya akan melihat jasad mereka. Dan panggilan tersebut pun lalu terputus. Zhao Zeng pun lalu sesegera mungkin menelpon ke rumahnya, namun tidak ada yang menjawab. Lalu dirinya juga menelpon ke tempatnya tim Warhammer, namun ternyata juga tidak ada yang menjawabnya. Bahkan diperlihatkan beberapa orang dari Warhammer telah tewas. Begitu pula dengan markas Warhammer yang juga telah hancur. Zhao Zeng yang mengetahui bahwa kedua tempat tersebut tidak ada satupun yang menjawab panggilannya. Dirinya pun mulai merasa yakin bahwa memang telah terjadi sesuatu pada mereka. Dan tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, dengan menunggangi Steel Armor Cow, dirinya pun lalu segera menuju ke tempat Skyriver Group berada.